Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini lalu mensubscribe channel ini dan men-share kepada orang lain, Allah jadikan hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, kali ini kita mau curhat saja. Seperti yang sering saya bilang juga dalam video-video sebelumnya, bahwa ketika mendengarkan ceramah-ceramah Gus Baha itu membuat saya mau berpikir kembali, kira-kira mau mikir maning lah cek jawane. Termasuk kali ini ketika Al-Mukarram Gus Baha itu menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kalau kita nggak mikir lagi, ini kan sepertinya sebuah ayat yang biasa-biasa saja. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai mukjizat tentunya sangat luar biasa. Cuman persoalannya kadang pikiran kita, hati kita, diri kita itu bisa menangkap keluar biasaan Al-Quran ataupun tidak. Kira-kira begitu. Nah, ketika Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau yang masyhur dipanggil Gus Baha menerangkan ayat ini, ada satu kalimat yang membuat saya mau berpikir kembali dan seperti luar biasa. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Gus Baha memulai menafsirkan ayat ini yang masuk dalam pikiran saya diantar, tentu banyak, tentu beliau menerangkan banyak hal, tetapi yang sepertinya antel kayak begitu, itu ketika beliau mengatakan arti al-ghaib. Makna al-ghaib di sini tidak sama dengan makna al-ghaib yang ada dalam bahasa Indonesia, di mana kata gaib gitu, gaib dalam bahasa Indonesia itu sering digunakan untuk menunjuk semacam setan, hantu dan lain-lain misalnya. Jadi kalau kita sebagai pengguna bahasa Indonesia mendengar kata gaib, sebagai kita langsung gaib itu setan, gaib itu hantu. Tetapi makna gaib dalam terminologi Islam, khususnya makna gaib dalam terminologi tafsir, dan spesifik lagi makna gaib dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini tidak hanya itu, beda lah istilahnya. Jadi makna gaib dalam bahasa Indonesia dengan makna gaib di dalam Al-Quran khususnya surat Al-Baqarah ini itu beda. Nah, yang kepikiran sama saya, pemahaman yang salah terhadap makna gaib akan bisa menyesatkan jutaan umat, jutaan manusia yang salah paham gitu. Kalau nggak salah paham nggak akan dia tersesat pemikirannya. Tetapi kalau salah paham, misalnya kita berkata yang gaib, nah kita harus tadinya jelas
Ini yang dimaksud ghaib ini ghaib dalam bahasa Indonesia atau ghaib dalam Al-Qur'an? Kira gitu ya kan? Coba mikir lagi. Selama ini karena kita enggak ngeh. Ghaib ya ghaib. Enggak ngeh apakah ghaib versi bahasa Indonesia atau ghaib versi Al-Qur'an, kira-kira begitu. Nah, Gus Bah menjelaskan kalau al-ghaib dalam terminologi tafsir Al-Qur'an itu ma ghaba 'anil absar, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan mata gitu. Nah, lalu dalam penjelasannya kita akan tahu bahwa yang dimaksud al-ghaib oleh Gus Bah itu sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh mata dan panca indera lainnya serta oleh akal. Jadi sesuatu yang nggak bisa diketahui oleh panca indera dan nggak bisa diketahui oleh akal. Kira-kira begitu. Nah, contohnya apa? Contoh sesuatu yang nggak bisa dipahami, nggak bisa diketahui oleh mata, itu Gus Bah menyontohkan yang contoh yang paling mudah adalah surga dan neraka. Mungkin mata kita, telinga kita, panca indera kita, akal kita tidak bisa menjangkau hakikat surga dan neraka, tetapi karena ada dalil yang menunjukkan adanya surga dan neraka, kita wajib iman, kita wajib percaya, kita jadi tahu. Jelas ya? Nah, Gus Bah juga dalam menafsirkan ini, itu kalau mau menyontohkan alam gaib sebaiknya pakai contoh seperti surga dan neraka. Jangan pakai contoh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya seperti dalam Asmaul Husna itu al-batin dan al-zahir, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan orang-orang sufi itu al-zahir yang lebih dominan. Begitu jelas keberadaan Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang sufi atau orang-orang yang akalnya sehat, kira-kira gitu, yang akalnya salim dan yang hatinya salim. Jelasnya, jadi lawan kata kalau dalam terminologi bahasa Arab itu al-ghaib adalah lawan kata dari musyahadah. Ghaib itu lawan kata dari yang bisa dilihat, lawan kata dari yang bisa diketahui oleh panca indera, lawan kata dari yang bisa diketahui oleh akal, itulah al-ghaib. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 73 dikatakan alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib yaitu alam gaib, yang dan asyahadah itu alam syahadat. Jadi di sini alam gaib merupakan apa? Lawan kata dari al-musyahadah. Dalam sebuah doa saya ingat tuh yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar kalau nggak salah, yang sebaiknya dibaca ketika pagi dibaca sekali, nanti sore dibaca sekali, kemudian ketika menjelang tidur dibaca sekali. Itu ada doa Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta jadi lupa nih kalau kayak gini. Intinya ada alimal ghaibi wasyahadati, kira-kira begitu ya kan. Jadi yang kita perlu pahami bahwa dalam terminologi Islam al-ghaib itu bisa bermakna lawan kata dari asyahadah. Apa itu asyahadah? Syahadah adalah sesuatu yang bisa diketahui berdasarkan panca indera atau bisa diketahui berdasarkan Nah, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, di mata orang-orang yang punya akal salim atau hati salim itu sangat jelas bisa diketahui. Jadi pada diri mereka antara sifat Allah al-zahir dan al-batin itu dominan sifat al-zahir karena mudah diketahui. Gus Bah kemudian mencontohkan seseorang yang melihat
lemari begitu bagus, atau seseorang yang melihat mobil mewah begitu indah, melihat sebuah kapal yang pesawat yang begitu sempurna, baik, besar misalnya, maka dia itu akan mengetahui, akan yakin bahwa yang membuat pesawat yang begitu besar, mewah dan megah ini adalah orang yang jenius. Nah, begitupun ketika kita melihat sebuah lemari yang sangat indah, sangat bagus, maka kita akan punya keyakinan, punya kesimpulan bahwa pembuat lemari ini adalah seseorang yang jenius. Oke, nah jadi untuk sampai pada kesimpulan pembuat lemari seseorang yang jenius, pembuat kapal yang begitu besar dan begitu indah sesuatu yang jenius, tidak harus bertemu dengan orang yang membuatnya, juga tidak harus melihat orang yang membuatnya. Nah, begitupun para kaum sufi, ketika dia melihat apapun di alam ini, dia itu akan melihat dengan jelas kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan sampai pada kesimpulan bahwa alam raya ini ada yang membuatnya, yang maha sempurna, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya ketika kita melihat bumi, kita akan ingat, oh, bumi begitu besar manfaatnya, bahkan hanya segenggam tanah saja manfaatnya luar biasa. Nah, dia akan mengetahui siapa yang menciptakan hal yang luar biasa ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah seperti dalam Asmaul Husna, Al-Zahir dan Al-Batin. Al-Zahir yang sangat zahir, yang mudah dikenai, Al-Batin itu yang ghaib. Kira-kira begitu. Nah, satu udah jelas ya, bahwa pertama, kalau kita mendengar kata al-ghaib, kita harus jelas standingnya. Apakah al-ghaib yang dimaksud ada al-ghaib bahasa Indonesia, atau apakah al-ghaib yang dimaksud adalah al-ghaib dalam terminologi Islam? Karena meskipun nanti ada persamaan sedikit-sedikit, tapi ada perbedaan. Al-ghaib Indonesia, al-ghaib bahasa Arab, kira begitu. Dua-duanya berbeda, tetapi dua-duanya juga bisa saling beririsan. Nah, karena berbeda dan bisa saling beririsan inilah kemudian bisa menimbulkan salah paham di dalam diri kita. Ketika salah paham memaknai mana al-ghaib, kita bisa tersesat jauh nanti. Contoh kecil begini, mungkin ada sebagian teman-teman kita yang belum sempat ngaji misalnya, atau sempat ngaji pas lupa kayak saya gitu kan, itu makna ghaib. Jadi ketika dia bisa membaca terjemah Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Tuh, kata Al-Quran ini dalilnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita harus iman kepada setan gitu kira-kira. Ini al-ghaib. Ghaib kan dalam bahasa Indonesia biasa menunjuk setan kayak gitu. Atau ghaib kan biasa menunjuk pada hantu, harus percaya kayak pada hantu. Jadi maksudnya percaya apa? Maksudnya percaya kalau hantu atau setan ngomong begini itu berarti benar, harus diturutin. Nah, itu kan sesuatu yang sesat menyesatkan. Itulah kalau akibatnya kita salah paham dengan makna al-ghaib. Atau misalnya kebetulan di negara kita kan sudah terkenal banyak agama, banyak budaya, bahkan ada sempat hidup itu ada orang-orang yang berpaham komunis anti Tuhan. Jadi tentu pemahaman orang-orang komunis tentang al-ghaib berbeda dengan kita orang-orang Islam. Nah, jangan sampai kita mengucapkan al-ghaib secara universal itu al-ghaib yang dimaksud oleh orang-orang ateis, mestinya beda. Jelas ya, jangan sampai salah gitu kan. Jadi kalau itu kayak standing kita jelasin al-ghaib menurut Islam, al-ghaib dalam bahasa Indonesia, atau bahkan al-ghaib dalam pemahaman orang-orang ateis misalnya kira begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi al-ghaib itu apa? Ma ghaba anhum, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, sesuatu yang tidak terlihat ini dibagi menjadi dua.
Itu sesuatu yang ada dalilnya dan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, sesuatu yang ada dalilnya misalnya apa? Kita tentang surga. Dalilnya itu tentu ada dalil akli dan dalil nakli. Kita dari dalil nakli atau dari samai Al-Quran kita tahu adanya surga, kita tahu adanya neraka, kita tahu adanya malaikat, kita tahu adanya arasy, kita tahu adanya kursi, kita tahu adanya qalam, kita tahu adanya lauhul mahfuz, kita tahu adanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, pada hal-hal yang ada nasnya secara jelas, secara tekstual, secara samai, maka kita itu wajib iman. Meskipun mungkin panca indera kita tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengetahuinya, atau mungkin akal kita tidak bisa juga memahaminya, tidak bisa juga mengetahuinya, tetapi kita wajib iman. Kenapa? Karena ada dalil sam'i. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya Al-Quran, adanya. Apa mungkin orang panca inderanya tidak bisa meraba? Mungkin. Sebagian kita panca inderanya itu, mohon maaf dalam tanda petik, tumpul, nggak bisa memahami sesuatu. Misalnya mohon maaf ada orang yang kebetulan buta, berarti kan dia matanya secara lahir tidak bisa mengenali sesuatu. Karena apa, Bu? Atau telinganya mohon maaf tidak mendengar, berarti kan dia tidak bisa mengenali. Nah, meskipun dia tidak melihat atau tidak mendengar atau yang lainnya, dia itu wajib iman. Kenapa? Ada dalil naklinya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Atau akal kita, nah kita sama-sama maklum lah bahwa sebagian kita dianugerahi otak yang cerdas, pintar, sehingga cukup untuk memahami ajaran-ajaran Islam, dan sebagian kita tuh dikasih otak akal yang terbatas, sehingga banyak ilmu-ilmu agama yang tidak cukup kita pahami. Nah, oleh karena itu, paham atau tidak paham, tahu atau tidak tahu, kalau ada dalil naklinya, dalil samainya, itu kita wajib iman. Dan yang kedua, tadi kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu dibagi menjadi dua. Ada yang ada dalilnya, ada yang tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya. Contoh yang tidak ada dalilnya seperti apa? Seperti kapan waktunya terjadi hari kiamat. Kita ini nggak ada dalil yang sore, yang jelas, yang mengatakan kapan akan terjadinya hari kiamat. Misalnya hari kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, hari anu, jam sekian, nggak ada. Nah, gitu. Nah, kalau tanda-tandanya ada. Nah, tapi meskipun begitu, kita tetap harus beriman karena nggak ada dalil. Iya, kita hanya beriman aja. Kemudian tentang ini dikatakan semua yang tidak ada dalilnya, malam yadulla alaihi dalil, seperti hari kiamat, kapan terjadi, kapan waktu turunnya hujan. Nah, turunnya hujan ini nggak ada yang tahu sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hujan akan turun, di mana akan turun, ini nggak ada yang tahu, termasuk mafatihul ghaib. Tapi begitu Allah ngasih tahu malaikat atau ngasih tahu seseorang, jadi ada yang tahu, kira gitu. Jadi nggak ada petunjuk kapan turunnya hujan, di mana turunnya hujan, terkecuali setelah Allah memberikan petunjuk, kira-kira begitu. Dan lain. Yang maksud nggak ada dalilnya ini di sini ini penjelasan dari tafsir Sawi ya. Salah satu tafsir yang dijadikan rujukan oleh Gus. Nah, sudah tadi ada alam ghaib, ada alam syahadah. Alam ghaib ada dua, ada yang ada dalilnya, yang kedua ada yang tidak ada dalilnya. Malam yadulla alaihi dalil, itu kalau bahasanya tafsir Sawi. Nah, sekarang alam syahadah ada sesuatu yang bisa kita ketahui dengan panca indera atau dengan akal. Jadi sesuatu yang bisa kita ketahui dengan panca indera atau dengan akal. Contohnya ya banyak, misalnya ini nih,
HP, ya itu bukan alam gaib. Kenapa? Karena kita dengan mata kita bisa tahu itu HP. Baju kita bukan alam gaib. Kenapa? Karena dengan mata kita, dengan ini kita tahu bahwa ini adalah baju. Nah, kalau yang gaib kadang begini, sesuatu itu berstatus dua. Terkadang dia berstatus gaib, terkadang dia berstatus syahadat. Malaikat misalnya, itu status dia itu kalau dalam bentuk aslinya dia kan gaib, tetapi dia kadang mengadakan penampakan istilahnya. Kita dalam hadis-hadis yang masyhur tahu bahwa malaikat Jibril terkadang menampakkan diri dalam bentuk manusia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan wahyu. Begitupun jin, jin terkadang juga statusnya ganda. Terkadang dia adalah gaib karena nggak terjangkau oleh akal panca indera dan juga panca indera kita, tetapi juga kadang dia menampakkan diri sehingga statusnya itu menjadi makhluk kasar, kira-kira dari makhluk halus ke makhluk kasar. Misalnya kan dalam hadis juga banyak, ada yang penampakannya dalam bentuk wujud ular, kemudian ada yang dalam wujud yang lainnya, kira-kira begitu. Nah itu yang kadang membingungkan kita, membingungkan bagi orang-orang yang bingung. Kalau yang gak bingung ya enggak, kira gitu. Jelas ya. Nah itu udah satu tadi. Jadi al-ghaib pada ayat lafal surat Al-Baqarah ayat 2 itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini bermakna ghaib sebagai lawan kata dari syahadah gitu kan. Nah, selain ghaib bermakna lawan kata dari asyahadah, al-ghaib pada ayat ini juga terkadang bermakna hati. Hati kita, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman disertai dengan hatinya, yang beriman dengan hati. Kenapa? Karena ada orang-orang yang beriman tidak dengan hati. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik di depan orang-orang Islam dia mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulullah dan lain dan lain, tetapi hatinya tidak. Kenapa? Dia munafik. Maka alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan hatinya juga. Al-ghaib dikatakan begitu karena iman yang ada di dalam hati itu gaib, tidak terlihat, tidak atau tersamar, sehingga dikatakan bermakna ghaib di sini bermakna hati. Nah, saya jadi ingat lagi penjelasan Imam Al-Ghazali. Jadi kalau menurut ijma ulama itu kan iman harus diucapkan dan di dalam hati minimal. Jadi hatinya iman kepada Allah, mulutnya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru sah menurut ijma ulama. Tapi menurut Imam Al-Ghazali enggak begitu amat juga. Jadi hatinya saja sudah cukup itu dalam kondisi tertentu. Jadi iman itu yang terpenting adalah hatinya. Kalau masalah mengucapkan untuk hukum-hukum di dunia itu harus, kira-kira begitu. Nah, sudah ya. Jadi yang ingin saya katakan sesungguhnya begini. Ketika kita mendengar kata-kata ghaib, kita harus jelas apakah makna al-ghaib yang dimaksud adalah makna al-ghaib menurut terminologi Islam, ataukah makna al-ghaib menurut terminologi lain, misalnya terminologi bahasa Indonesia atau terminologi pemahaman orang komunis dan lain. Kenapa harus begitu? Karena kalau nggak jelas kita akan salah paham. Kesalahpahaman ini nanti akan membuat kita tersesat pada banyak hal, kira-kira begitu. Maka tidak salah kalau saya katakan bahwa kata ghaib bisa menyebabkan orang tersesat jika salah paham, kira-kira begitu. Itu yang pertama ingin saya katakan. Makna yang kedua,
bahwa al-ghaib dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini terkadang bermakna qalb, bermakna hati. Nah selanjutnya, sebelum apa istilahnya itu menerangkan alladzina yu'minuna bil ghaib ini, itu menerangkan tentang takwa, bahwa orang yang bertakwa, penjelasan Gus Baha setelah saya cek ternyata itu referensi utamanya ada tafsir Sawi. Jadi begini, ada tafsir Jalalain, kemudian tafsir Jalalain itu ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi oleh tafsir Sawi. Nah dalam tafsir Sawi dikatakan bahwa muttaqin, orang yang bertakwa itu dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama takwanya orang awam. Apa takwanya orang awam? Yaitu orang yang menjauhi dosa syirik. Jadi dia itu selalu menjaga jangan sampai syirik dengan cara beriman. Itu sudah disebut orang muttaqin, bertakwa. Tapi takwanya orang awam. Yang kedua takwanya orang khusus, khawas, yaitu orang yang menjaga jangan sampai musyrik. Yang kedua itu jangan sampai melaksanakan dosa-dosa besar, tetapi dia belum bisa menghindari dosa kecil. Yang kedua. Yang ketiga itu takwanya orang khawasul khawas, yaitu yang pertama dia orang yang menjaga jangan sampai syirik, kemudian menjauhi dosa besar, menjauhi dosa kecil, dan juga hal-hal yang bisa melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa jenis khawasul khawas ini oleh Gus Baha diumpamakan yaitu takwanya para wali-wali Allah dan juga takwanya para ulama. Saya mengenai wali dan ulama ini jadi ingat bahwa kalau ulama yang benar tentunya itu sudah pasti wali Allah. Dalilnya seperti yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Nah kalau waliullah belum tentu ulama gitu, karena nggak harus pintar-pintar amat dia juga bisa waliullah kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Anda yang pengen mendengarkan ceramah Gus Baha mengenai surat Al-Baqarah ayat 2 ini, nanti linknya saya cantumkan sebagai referensi utama dari video saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya menyampaikan sebagian atau kutipan dari tafsir Gus Baha mengenai surat Al-Baqarah ini, mohon dibenarkan secara baik dan sopan di dalam kolom komentar. Nah kemudian bagi Anda yang mau mendownload, mau mengedit video ini, mau men-share ulang video ini, silahkan, nggak usah izin-izinan, langsung saja. Yang penting digunakan untuk kebaikan, tidak bertentangan dengan hukum agama, juga tidak bertentangan dengan hukum NKRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.